Gadis mengetahui adik tirinya akan menyontek karyanya di ujian melukis dengan mata tembus pandang. Gadis itu pun memilih untuk malas-malasan di ruang ujian, hanya menulis nama lalu bengong di tempat duduk. Hal ini membuat adiknya yang ingin menyontek jadi sangat gelisah. Melihat reaksi itu, gadis semakin yakin adiknya benar-benar berniat meniru karyanya. Ternyata gadis ini adalah seseorang yang terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Ia dan adiknya sama ikut lomba melukis, namun adiknya lebih dulu menyerahkan karya, dan hasil lukisannya sama persis dengan milik gadis itu. Akhirnya malah balik menuduh gadis yang menjiplak. Gadis tak terima, langsung minta untuk melukis ulang. Tapi setiap kali ia mengganti ide, adiknya selalu bisa menirunya dengan sempurna. Ia benar-benar bingung, tidak mengerti bagaimana adiknya bisa mencuri ide begitu cepat. Karena tuduhan plagiat itu, ia akhirnya hancur reputasi di lomba seni. Orang tua kandung mencaci maki, bahkan sampai memukulnya. Tertekan dengan penderitaan itu, ia sempat berpikir mengakhiri hidup. Tak disangka, adik bermuka dua itu justru mengaku menyontek, lalu mendorongnya dari gedung tinggi. Mungkin langit pun tak tega. Saat ia membuka mata tiba-tiba sudah terlahir kembali, tepat di hari lomba ketika ia difitnah. Menghadapi tuduhan yang sama, ia tak lagi menjadi gadis yang hanya menangis. Kali ini tatapannya dingin, karena ia tahu adiknya punya kemampuan melihat tembus. Keluarga berat sebelah, orang lain salah paham. Hubungan darah yang ditemukan kembali setelah bertahun-tahun terlunta, kini jadi senjata paling menyakitkan. Ayah dan kakak sebenarnya ragu, tapi di bawah tekanan ibu yang keras dan topeng manis sang adik, suara mereka jadi tak berarti. Gadis itu terpojok, di tengah cacian orang banyak. Ia seakan melihat lagi momen ketika dulu didorong dari gedung tinggi. Namun kali ini ia akan menulis ulang takdir. Ia lahir kembali, mengenakan gaun berkilau, membawa aura yang berbeda. Menghadapi kepura-puraan adiknya, ia langsung membongkar topengnya, mengatakan bahwa adiknya bisa menembus pandang, melihat dan meniru karyanya. Ia menegaskan kali ini akan membuat adiknya jadi bahan tertawaan di lomba. Ibunya kembali menuduhnya tak punya sopan santun. Ayah sampai tak tahan, marah apakah istrinya sudah gila. Sementara adik tetap berakting sebagai gadis polos baik hati, merayu orang tua agar jangan marah. Gadis hanya menatap wajah keluarga yang munafik itu. Hatinya sudah tak terguncang lagi. Saat ayah menyesal karena dulu mengizinkannya kembali ke rumah, gadis tahu waktunya balas dendam sudah tiba. Ia pura-pura bilang akan mundur dari lomba. Adik langsung panik, mati-matian mencegah. Takut tak bisa menyontek lagi, maka gadis pun balik menjebak, menyuruh adik bolak-balik ambil air dan bersihkan lantai, membuatnya sibuk tak karuan, sampai lomba akan segera dimulai. Baru gadis duduk di depan kanvas, sengaja tak segera menulis satu goresan pun, hanya menatap dingin adiknya yang mulai panik karena tak bisa mengintip. Ia bahkan menyuruh adiknya menyiapkan warna hitam berkilau berwarna-warni, membuat semua orang menoleh. Adik bermuka dua mendesak gadis agar cepat melukis, tapi gadis santai saja bilang biar dia saja yang melukis. Kenapa harus buru-buru? Kalau terus mendesak ia akan serahkan kertas kosong. Saat waktu lomba tinggal separuh, barulah gadis mulai melukis. Adik girang bukan main, langsung menggunakan kemampuannya untuk menyontek. Ia yakin bisa menang lagi. Tanpa sadar sudah terperangkap dalam jebakan yang disiapkan gadis. 5 menit sebelum lomba berakhir, adik kembali menyerahkan karya lebih dulu. Lukisannya mendapat pujian dari juri. Lalu ia sengaja mendekati gadis, dan sekali lagi menuduhnya menyontek di depan umum. Gadis tentu tak mau mengaku. Juri pun turun tangan, menanyakan bagaimana ia menjelaskan karyanya sama persis dengan adik. Keluarga ikut menuduh gadis, namun ia kembali menegaskan dirinya tak menyontek. Ayah marah hampir maju untuk menghukumnya, tapi langsung dihalangi olehnya. Gadis menegaskan ia belum selesai melukis. Bagaimana bisa ditentukan ia plagiat? Adik pun kembali mengejek. Waktu tinggal 5 menit. Meski mau melukis ulang pun sudah terlambat. Gadis dengan tenang bilang ia tak butuh 5 menit. 1 detik saja cukup.